Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih dipertemukan dalam forum kajian Tasawwurul Alamin ini pada kajian yang ketujuh. Sahabat sekalian, banyak bentuk-bentuk keharusan di dalam ranah kehidupan ini, mulai dari keharusan di skala kecil, sedang, dan hingga skala besar. Kewajiban di skala kecil contohnya, kita tahu bahwa kalau lapar maka kita harus makan, kalau kehausan ya harus minum. Kemudian di skala besar contohnya, kalau ada orang titip barang maka kita harus sampaikan ke tangan penerimanya. Inilah contoh dari keharusan di dalam hidup ini, dan kita semua boleh dibilang sangat paham keharusan tersebut, mengapa menjadi harus. Sahabat sekalian, tema kita kali ini mengenai kewajiban menunaikan sholat fardu. Ini terkait dengan deskripsi yang saya sampaikan di awal tadi. Adapun latar dari tema kajian kita kali ini berangkat dari pertanyaan sekaligus pernyataan dari salah seorang teman kita yang redaksinya kira-kira seperti ini. Pak Alek, mengapa kita harus sholat 5 waktu? Kemudian teman kita ini melanjutkan dengan kalimat pernyataan seperti ini. Saya pribadi sejak balik hingga hari ini, kurang lebih sudah 20 tahunan, saya tidak sholat kecuali hanya sesekali, Pak. Tetapi tidak ada keburukan yang berarti yang saya alami. Inilah redaksi pertanyaan sekaligus pernyataan dari teman kita tersebut, yang kemudian menginspirasi saya untuk menjadikannya salah satu tema kajian, di mana tema kajiannya saya beri judul sholat seberapa penting. Sahabat sekalian, pada beberapa waktu yang lalu kita telah melakukan kajian-kajian tentang belajar Islam mencontoh Rasulullah, dan juga kita telah membahas dan mengkaji seputar ketauhidan, di mana semua kajian kita itu berhujah kepada ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Sedikit saya ulas ulang terkait dengan ibadah, bahwa ibadah itu haruslah berdasarkan ilmu. Dengan kata lain, jangan hanya ikut-ikutan, baik ikut-ikutan orang banyak atau mengikuti hawa nafsu sendiri. Kemudian kita harus mengenal zat yang menjadi tujuan ibadah yang kita amalkan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana terkait mengenal Allah ini kita telah lakukan kajiannya dalam 3 episode. Mengenal dalam skala perspektif kita, dalam sudut pandang kita sebagai makhluk yang penuh dengan keterbatasan, sehingga kendati pengenalan kita itu tidak akan pernah sempurna, namun setidaknya ikhtiar terkait ini dapat menghidupkan nuansa kehambaan kita kepada Allah, sehingga diharapkan keimanan kita terus meningkat dan mencapai ketakwaan. Tak kenal maka tak sayang maka tak dengar, tak mendengar maka tak patuh. Begitulah kira-kira peribahasanya. Sahabat sekalian, pertanyaan sekaligus pernyataan mengapa kita harus sholat 5 waktu, kemudian pernyataan tidak mengamalkan sholat kecuali sedikit namun tidak ada keburukan yang berarti yang dialami. Ini adalah pertanyaan sekaligus pernyataan yang sangat bagus, terlebih dari generasi muda penerus agama Islam ini. Namun sebelum menjawab pertanyaan dan mengklarifikasi pernyataan tersebut, pada kajian kali ini saya ingin membukanya dengan satu ayat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an atahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifina war-ruk'i sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat salat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Surat Al-Baqarah ayat 125. Ayat ini membicarakan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terkait ibadah salat, yang intinya adalah bahwa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membersihkan Ka'bah, rumah peribadatan umat muslim di masa itu. Membersihkan dalam arti yang sebenarnya, yaitu membersihkannya dari segala macam perbuatan yang mengandung unsur-unsur kesyirikan, perbuatan menyembah berhala, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Dari ayat tersebut ada 2 poin yang dapat kita ambil. Yang pertama, bahwa ibadah sholat itu sudah diamalkan sejak zaman Nabi Ibrahim. Itu artinya sudah sangat lama sekali. Jadi bukan hanya terpaut dengan Rasulullah saja,
tetapi jauh sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, ibadah sholat ini sudah ada. Poin keduanya adalah bahwa ibadah sholat memiliki potensi besar tercemar oleh unsur-unsur kesyirikan. Sebelum kita menjawab pertanyaan dan pernyataan dan mengklarifikasi pernyataan teman kita tersebut, ada baiknya kita awali kajian tentang ibadah sholat ini dengan metode bertanya juga, dengan mempertanyakan terkait definisi, makna, strategi dari ibadah sholat ini. Sahabat sekalian, jika ditelusuri di dalam Al-Quran, maka kita akan mendapat ayat-ayat yang menginformasikan tentang sholat ini, di mana totalnya ada 167 ayat yang terdapat pada 61 surat. Dari keseluruhan ayat-ayat tersebut secara umum bahwa sholat itu dimaknai atau bermakna doa. Karena memang kalau kita cermati bahwa hampir semua redaksi bacaan di dalam sholat itu didominasi oleh kalimat permohonan atau doa, di samping niat puji-pujian kepada Allah dan salam. Sehingga jika makna sholat diasosiasikan sebagai permohonan atau berdoa kepada Allah, maka ini sangat logis. Sahabat sekalian, kita masuk kepada pertanyaan yang pertama, yaitu apa definisi sholat. Sebagian ulama mendefinisikan sholat ini dari perspektif kita sebagai makhluk sekaligus muslim, di mana disebutkan bahwa definisi sholat itu adalah perbuatan seluruh potensi diri, yaitu perasaan, akal, dan indera, meliputi ucapan tertentu, gerak laku tertentu, kemudian kesemua potensi tersebut disatukan ke dalam intuisi secara khusyuk mengarahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam ibadahnya maupun di dalam aplikasi amanah spiritual di kehidupan. Jadi sholat itu adalah penyembahan dan permohonan dalam laku spiritual Islam yang dikhususkan, yang ditunaikan atas kolaborasi zahir dan batin secara khusyuk tertuju hanya kepada Allah. Kemudian ada definisi secara syar'i, di mana sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 103, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa iza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa iza tama'nantum fa'aqimus salah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Adapun terkait waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu tersebut, Allah menginformasikannya di berbagai surat seperti surat Qaf ayat 39 dan 40, surat Ar-Rum ayat 17 dan 18, surat Al-Asr ayat 1, yang secara umum dikatakan waktu sholat fardu tersebut adalah menjelang fajar untuk sholat subuh, siang hari untuk sholat zuhur, di waktu petang untuk sholat asar, di sepertiga malam yaitu untuk sholat maghrib dan sholat isya. Di dalam surat Ar-Rum ayat 17 dan 18 menetapkan waktu-waktu sholat tersebut dengan diksi-diksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu disebutkan tusbihun, yaitu waktu menjelang pagi atau waktu untuk sholat subuh. Kemudian tuzohirun, waktu siang atau waktu untuk sholat zuhur. Kemudian tumsun, waktu petang atau waktu untuk sholat asar. Kemudian Asia, malam, waktu untuk sholat maghrib dan isya. Para ulama juga mendefinisikan sholat menurut istilah dalam ilmu syariah adalah serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dikerjakan dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Itulah tadi definisi dari sholat. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai apa makna sholat. Sholat memang adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dilakukan umat muslim. Lalu apa arti sholat? Secara bahasa, akar kata sholat adalah sholatun, yang berarti wa aqimus salata wa da'ah. Kata salah memiliki arti doa, dan kata sholat artinya mendirikan sholat. Maka sholat tidak bisa dipisahkan dari tiga kata, yaitu sholat, zikir, dan doa.
Sebab salat, zikir, dan doa merupakan 3 kata serangkai yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan hamba Allah sehari-hari. Oleh karena itu, korelasi antara salat dengan doa adalah dua lafal mutaradid. Maksudnya adalah kata-kata yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Kata salat secara bahasa dapat diartikan doa, dan kata doa juga dapat diartikan sebagai salat. Sementara itu, korelasi antara kata salat, zikir, dan doa terdapat pada hakikat doa dan salat yang berarti berzikir atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penjelasan arti salat atau makna salat secara bahasa. Kata salat jika dibaca menjadi sallallahu alaihi yang mengandung makna semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat atau keberkahan kepada hambanya. Ini dikarenakan kata salat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa, dan doa adalah sebuah permohonan. Pengertian salat sebagai doa secara bahasa dijelaskan di dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiul alim. Yang artinya, ambillah zakat dan sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pada ayat ini sholli bermakna kata perintah dengan redaksi berdoalah, dan pada penghujung ayat kata sholat bermakna kata benda yang bermakna doa, di mana kata sholat akar katanya adalah kata sholat. Firman Allah lainnya yang menyebutkan sholat sebagai doa tergantung pada surat Al-Ahzab ayat 56. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi makna sholat adalah doa atau memohon perlindungan dan petunjuk Allah, di mana dalam rangkaian pengamalannya didahului dengan puji-pujian kepada Allah, yaitu zikir atau bertasbih. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan, apa strateginya? Dalam realitas kehidupan ini kita sering mendengar ungkapan yang bernada pertanyaan seperti ini, penting mana sih dunia atau akhirat? Jika kita jawab pertanyaan ini dengan mengambil angle terkait kajian kita kali ini, yaitu terkait ibadah sholat, maka kita bisa berhujah kepada ayat berikut, yaitu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu kamu berharap. Surah Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Dari ayat tersebut ada dua pendapat dalam menafsirinya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa ayat ini terkait balancing atau keseimbangan antara keperluan untuk dunia dan untuk akhirat, di mana makna dari ayat ini adalah jika engkau telah selesai dari urusan akhiratmu, yaitu sholat, maka fokuslah dan kemudian seriuslah untuk ibadah dalam urusan duniawimu. Jika dilakukan brainstorming, maka dari ayat tersebut kita bisa mendapatkan 4 poin. Yang pertama yaitu jika engkau telah selesai dari sholat, maka seriuslah untuk berdoa. Poin keduanya, jika engkau telah selesai dari tasyahud, maka berdoalah untuk dunia dan akhiratmu. Kemudian poin ketiga, jika engkau telah selesai dari mendakwakan risalah, maka tegaklah untuk berjihad. Untuk poin keempat, jika engkau telah selesai dari perkara-perkara yang wajib, maka tegaklah untuk melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Pendapat kedua terkait dengan dua kata di dalam ayat tersebut, yaitu wa iza farolta dan fansab, yang dimaknai
Maka apabila engkau telah selesai dengan urusan duniamu, tetaplah semangat dan konsentrasi untuk urusan akhiratmu. Ayat ini mengingatkan agar berkonsentrasi, serius dan fokus tatkala beribadah, bukan hanya konsentrasi dalam masalah duniawi saja. Seseorang perlu dengan dunia, akan tetapi dia lebih butuh terhadap akhiratnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darajal akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghid lahu fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Surat Al-Qasas ayat 77. Namun dunia juga tidak boleh ditinggalkan, karena setiap orang punya kewajiban, apakah dia bekerja untuk menafkahi dirinya, anak-anaknya, istrinya, atau orang tuanya. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salawatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Sahabat sekalian, inilah dua pendapat mengenai strategi dalam menjalani kehidupan ini, terkait dengan bagaimana menyikapi antara keperluan menunaikan ibadah sholat dengan keperluan menunaikan amanah hidup ini, di mana keduanya adalah sama-sama dihukumi wajib, sekaligus harus berjalan selaras. Kendati dari sisi kualifikasi terkait mengembannya ada perbedaan istilah, di mana untuk urusan akhirat atau salat menggunakan istilah khusyuk seperti salat harus khusyuk, dan untuk urusan duniawi menggunakan istilah orientasi, yaitu berorientasi kepada amanah. Sahabat sekalian, terkait kata fokus dan orientasi tersebut, di dunia bisnis sekarang ini sedang digalakkan sebuah prinsip di mana untuk pelanggan atau customer dikaitkan dengan kata fokus, sementara hasil atau result dikaitkan dengan kata oriented. Jadi slogannya seperti ini, customer focus and result oriented. Muncul satu pertanyaan seperti ini, mengapa di dalam kancah kehidupan ini justru banyak orang berprinsip berfokus pada hasil, bukan berorientasi pada hasil, seperti konsep bisnis tersebut, yang mana fokus kepada pelanggan bukan kepada hasil. Sebetulnya prinsip berfokus kepada hasil adalah prinsip yang keliru, karena jika kita cermati faktanya adalah bahwa hasil adalah elemen yang bersifat sangat relatif. Contoh, kalau dulu tahun 2000-an gaji 10 juta itu kita bisa hidup di level menengah ke atas, tapi cobalah hari ini gaji 10 jutaan hanya bisa hidup di level cukup. Itu artinya gaji atau hasil adalah sangat relatif. Oleh karena itu, untuk orang-orang yang berfokus kepada hasil bukan berorientasi, maka besar kemungkinannya mereka akan terjebak dalam ruang fata morgana dari hasil yang dia dapat. Karena kerelatifan dari hasil itu sendiri, sesungguhnya hasil di dunia ini adalah fata morgana. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang berfokus pada hasil, mereka sulit bersyukur, bahkan mereka rentan untuk kufur. Inilah resiko jika berfokus kepada hasil. Inilah satu bukti bahwa apa-apa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran dan diteladankan oleh Rasulullah di dalam syariat Islam adalah benar, di mana sesungguhnya hasil itu bukanlah di dunia tetapi di akhirat kelak. Dan untuk yang disebut sebagai hasil di dunia ini, hakikatnya bukanlah hasil dalam artian sesungguhnya, melainkan sebentuk kerelatifan dari sebuah usaha yang disudahi pada periode tertentu. Dengan demikian, maka cukuplah sebatas berorientasi saja, jangan berfokus kepada kerelatifan. Inilah bentuk konkretnya tuntunan syariat Islam itu di masa sekarang ini. Dan benarlah bahwa Islam adalah agama yang disempurnakan, karena Islam rahmatan lil alamin. Dengan menyadari bahwa hasil di dunia ini adalah kerelatifan, dengan begitu kita akan bersikap dinamis dalam menyikapinya,
Ketika hasil yang dapat banyak, kita bersyukur dengan memperbanyak sedekah. Ketika dapatnya sedikit, ya tetap juga bersyukur dengan cara berpuasa, menahan keinginan-keinginan yang tidak begitu penting. Dengan demikian kita terhindar dari kekufuran. Dengan demikian dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa ibadah sholat dari perspektif ayat-ayat Al-Quran adalah ibadah zahir dan batin yang paling diutamakan, dalam artian ya penting dan sangat penting karena tertaut secara langsung kepada Allah. Kemudian kewajiban atasnya lebih dikarenakan hakikatnya, yaitu dari kita dan untuk kita. Kemudian terkait erat dengan keselamatan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Dengan demikian ya tentunya sangat penting. Untuk itu sampai di sini dulu kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini Allah menurunkan hidayah dan maghfirahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dimampukan untuk menunaikan ibadah sholat fardu khususnya sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan atas apa yang kita inginkan. Dengan demikian ibadah salat yang kita amalkan menjadi jalan yang lurus, hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kekurangannya itu mutlak dari diri saya pribadi, hamba Allah, manusia biasa dan bukan siapa-siapa. Untuk itu saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi di tema kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.